Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Amelia, mahasiswi program studi pendidikan biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai teknologi bioproses, yaitu fermentasi. Simak video ini sampai habis ya, semoga materi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai teknologi bioproses, yaitu fermentasi. Apa itu teknologi bioproses? Ya, teknologi bioproses yaitu teknologi yang berkaitan dengan segala operasi dan proses yang memanfaatkan mikroorganisme, baik dalam fase hidupnya maupun produk-produk enzimnya. Teknologi bioproses merupakan gabungan antara bioteknologi dan teknik kimia. Fermentasi memegang peran penting dalam teknologi bioproses. Fermentasi yaitu proses terjadinya penguraian senyawa-senyawa organik untuk menghasilkan energi serta terjadi pengubahan substrat menjadi produk baru oleh mikroba. Produk fermentasi berupa biomasa sel, enzim, metabolit primer maupun sekunder atau produk transformasi. Proses fermentasi yaitu pendayagunaan aktivitas suatu mikroba tertentu atau campuran beberapa spesies mikroba. Mikroba yang biasa digunakan yaitu kamir, kapang, dan bakteri. Selanjutnya ada jenis-jenis dari fermentasi. Nah, fermentasi berdasarkan produk yang dihasilkannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu homofermentatif. Fermentasi yang produk akhirnya hanya berupa asam laktat. Contohnya yaitu fermentasi pada yogurt. Selanjutnya ada heterofermentatif, yaitu fermentasi yang produk akhirnya berupa asam laktat dan etanol yang sama banyak. Contohnya yaitu pada fermentasi pada tapai. Selanjutnya berdasarkan penggunaan oksigen, fermentasi dibagi dua, yaitu fermentasi aerobik, di mana respirasi aerob mengacu pada serangkaian reaksi kimia yang terlibat dalam produk energi dengan mengoksidasi makanan sepenuhnya. Fermentasi ini melepaskan karbon dioksida dan air sebagai produk sampingnya. Dan yang kedua yaitu fermentasi anaerobik. Fermentasi yang mengacu pada pemecahan kimia substrat organik oleh mikroorganisme menjadi etanol atau asam laktat tanpa adanya oksigen. Sedangkan berdasarkan proses yang dihasilkan oleh mikroba, fermentasi dibagi menjadi tiga, yaitu fermentasi yang memproduksi sel mikroba dapat dibedakan menjadi produk yeast untuk industri roti dan produk sel mikroba untuk digunakan sebagai bahan makanan manusia dan hewan. Selanjutnya, fermentasi yang menghasilkan enzim dari mikroba, yaitu enzim yang diproduksi oleh mikroba memiliki beberapa keunggulan, di mana mampu menghasilkan dalam jumlah besar dan mudah untuk meningkatkan produktivitas bila dibandingkan dengan tanaman ataupun hewan. Dan yang terakhir, fermentasi yang menghasilkan metabolit mikroba. Nah, metabolit di sini dibagi dua, yaitu metabolit primer dan metabolit sekunder. Metabolit primer yaitu menghasilkan etanol, asam sitrat, polisakarida, aseton, butanol, dan vitamin. Sedangkan metabolit sekunder yaitu antibiotik, pemacu pertumbuhan inhibitor, enzim, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari fermentasi. Nah, kelima faktor ini yaitu pertama, keasaman atau pH. Selanjutnya ada mikroba, ada suhu, oksigen maupun waktu. Nah, bisa dilihat
di mana ada contoh dari produk fermentasi. Yang pertama yaitu Rombucha. Rombucha adalah teh probiotik dari fermentasi dari teh hitam. Selanjutnya ada kimchi. Kimchi ini yaitu fermentasi aneka jenis sayuran seperti sawi putih, lobak, maupun mentimun. Selanjutnya ada yogurt. Yogurt merupakan susu fermentasi yang diberi tambahan organisme hidup. Selanjutnya ada kecap. Kecap merupakan fermentasi kacang kedelai oleh bakteri Aspergillus. Dan yang terakhir tempe yaitu merupakan fermentasi kacang kedelai yang melibatkan bakteri Rhizopus. Nah, pada proses fermentasi terdapat keuntungan dan kerugian dari produk fermentasi. Keuntungannya yang pertama yaitu nilai gizi lebih baik daripada bahan asalnya, karena terjadi pemecahan zat makanan yang tidak dapat dicerna oleh manusia. Makanan hasil fermentasi lebih mudah dikonsumsi. Makanan hasil fermentasi mempunyai cita rasa yang lebih baik, dan beberapa hasil fermentasi seperti alkohol, asam yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba patogen di dalam makanan. Makanan fermentasi dapat mengubah bahan yang murah menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi. Adapun kerugiannya, di mana jamur dan miselianya masuk ke dalam makanan, sehingga tekstur berubah dan lebih permeabel terhadap air pengolahan. Selanjutnya, resiko dari kontaminasi selama fermentasi. Nah, selanjutnya ada kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini, yaitu fermentasi memegang peranan penting dalam bioproses, karena merupakan kunci atau proses utama bagi produk bahan-bahan yang berbasis biologis. Proses fermentasi yaitu mendayagunaan aktivitas suatu mikroba tertentu atau campuran beberapa spesies mikroba. Teknologi fermentasi merupakan salah satu upaya manusia dalam memanfaatkan bahan-bahan yang berharga, relatif murah, bahkan kurang berharga menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi dan berguna bagi kesejahteraan hidup manusia. Contoh dari makanan fermentasi yaitu Rombucha, kimchi, yogurt, kecap, dan tempe. Nah, baiklah, itu tadi pemaparan materi dari saya mengenai teknologi bioproses yaitu fermentasi. Semoga materi kali ini bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.